Teman-teman, selamat datang lagi di channel Grid Auto dan lihat ini. Ini adalah SUV leather frame yang membuat Fortuner dan Pajero Sport itu jadi kalah arogan. Karena dari tampilannya lihat itu ganteng banget dan gagah banget. Dia beda kasta dari Fortuner dan Pajero Sport. Dan ini adalah Ford Everest Sport yang merupakan mungkin dari teman-teman yang ingat dulu Ford Everest itu pernah berjaya dan sekarang dia balik lagi dengan tampilan yang lebih baru dan lebih sangar. Nah, kira-kira apa aja sih detailnya dari Ford Everest Sport? Ini dia. Oke, kita mulai dari desainnya dulu. Ford Everest Sport, kalau di lini global ya, itu jadi varian yang memang mengedepankan kesan sporty. Warna hitam, di depan, di samping, dan ya di mana-mana. Jadi kelihatannya tuh jauh lebih sporty meskipun tanpa mendapatkan kayak body kit gitu ya. Jadi lebih kalem gitu. Tapi memang secara keseluruhan nih, mau itu Ford Everest yang sport, ataupun yang XLT, ataupun yang titanium, ini desainnya tuh menurut saya nih menggugah mata. Elegan, nggak neko-neko banget. Bahkan nih, semua kesannya blue oval si Ford ini, itu dibentuk secara sempurna dari beberapa hal, dari elemennya. Lampu si klemnya, terus dari grill barunya, ini grill barunya ini mirip sama Ford Maverick ya, jadi kalau dengan warna hitam ini. Terus dari bodinya, memang kalau dari bodinya itu dengan Ford Everest yang sedikit agak lama sedikit ya, itu masih mirip-mirip, cuma sekarang jadi lebih tangguh ya. Kita lihat ke samping, dan ketangguhan Ford Everest Sport tuh kelihatan ya di peleknya. Ini peleknya full black, multi-spoke dengan ban itu Goodyear Wrangler Territory HT 20 inci. Jadi ini tuh kesannya tuh gimana ya? Memang nggak seneko-neko Fortuner ataupun Pajero Sport dengan dressingnya, cuma ya simple gitu. Sampingnya gitu ya. Ini khasnya Everest yang terbaru. Ini ada bagian yang menurut saya tuh tangguh banget. Jadi kayak ventilasi gitu ya. Terus ini ada beberapa hal yang saya notice langsung ya. Di bumper depannya, lalu di sampingnya. Ini pakai material plastik yang rugged. Jadi ini side stepnya, terus bagian sininya. Ini mencirikan kalau Everest itu bahkan dengan yang termurah sekalipun, ini katanya sih bakal jadi yang paling entry ya, itu udah siap banget off-road. Jadi kalau teman-teman ke kubangan lumpur gitu, ini siap banget. Tangguh gitu ya. Terus ada warna hitam juga di batok spion, warna hitam juga di handle pintunya. Ini yang saya suka juga. Kalau pintu dibuka, suaranya laki banget. Dan roof rail, ini hitam juga. Dan di belakang sini, itu jadi salah satu bagian yang Ford tuh nggak lupa ubah. Kalau sebelumnya itu kan agak membulet ya. Dan sekarang itu lebih ke arah wagon. Jadi kalau ngeliat ke belakang tuh kerasa seperti Ford Explorer kalau di Amerika Serikat ya. Everest dengan logo yang tebal. Dan ini blue ovalnya juga ada di sini. Dan ini lampu barunya teman-teman. Dan dia kesannya jadi ekspresif banget. Dan nggak lupa untuk varian sport, tulisan sportnya nih warna hitam. Oke, kita buka bagasinya. Dan memang Ford Everest itu 7-seater ya. Jadi dia punya jok belakang yang siap sedia ya untuk teman-teman misalnya ngangkut penumpang banyak gitu ya. Dan dengan 7-seater tersebut berarti dia juga punya ruang yang benar-benar lega, dan ini ada karpet. Kayaknya ruangannya itu lega banget sebagai 5-seater. Ketika full flat ini bisa masuk berapa koper ya ini? Kayaknya bisa satu lemari masuk ini. Soalnya gede banget. Dan di bagian sini juga itu ada beberapa hal yang mungkin di rivalnya itu nggak ada gitu ya. Ada power lighter di sini, lalu di sini juga ada apa nih?
tempat-tempat kecil untuk nyimpen barang itu banyak banget. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kayak apa, kaleng sup lah atau mau nyimpen tablet di sini itu masih bisa. Tapi memang tempat-tempat yang ada di belakang ini dikhususkan untuk penumpang baris ketiga. Nah, sekarang kita cek nih seperti apa interiornya si Everest Sport. Yuk. Kita buka pintu laki ini. Wah, memang kalau ngelihat pintunya dulu ya sebelum kita bahas keseluruhan interiornya, ini desainnya laki banget. Door cardnya penuh dengan material yang menurut saya enak untuk dipegang, tapi yang paling kelihatan sih desainnya. Untuk pegangan tangannya tuh kayak ada begininya deh, buat megang itu rasanya enak. Terus untuk buka pintu, itu kayak tweezer tuh. Kayak buat apa namanya? Buat gedein tangan. Jadi maco parah. Ini interiornya teman-teman. Penuh dengan material yang sedikit berbeda dari Fortuner dan Pajero Sport. Oke. Keduanya punya material yang juga premium. Tapi lihat. Ini benar-benar Ford built tough ini. Nggak ada plastik yang meleot. Bahkan saya butuh effort sedikit untuk membuatnya bergerak sedikit. Terus ini materialnya juga apa ya, halus gitu ya, kulitnya gitu ya. Jadi yang kesan di dalam situ tuh di sini ya kesan yang didapat itu adalah casting quality yang oke. Terus dari space, nah ini adalah sebuah mobil 7-seater yang menurut saya dimensinya panjang banget ya, 4.900 mm. Terus dari wheelbase-nya juga panjang di sekitar 2.900 mm juga. Dan ini yang paling mundur di jok baris kedua bisa lebih dari 10 jari. Headroom lebih dari aman. Tapi yang saya suka, ketika dimajuin paling banget, dia masih ngasih kira-kira 7 jari. Kalau dikasih ya yang manusiawi lah ya, 9 jari gitu. Itu masih dapat sekitar 3-4 jari lah. Memang agak sempit sedikit. Cuma yang bikin saya agak gatal di belakang itu adalah posisi duduknya. Kenapa? Karena di belakang itu kan ada gardan ya. Dia penggerak roda belakang. Jadi si wheel arch-nya itu agak ada yang jendol gitu di bagian dalam. Jadi kadang kaki tuh suka kayak nggak enak gitu ya. Cuma di sini tuh banyak yang bisa saya sebut itunya apa namanya, amenities-nya. Ini ada putaran AC, terus ada USB Type A dan Type C untuk ngecas. Ini untuk dokumen tanah, yang satu lagi untuk dokumen tambang. Dan juga apalagi nih, lampu reading light itu ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Dan juga nggak lupa nih ada ventilasi AC. Gitu teman-teman. Oh, satu lagi. Armrest. Oke, sekarang kita ke depan untuk cek apa aja fiturnya. Let's go. Kita masuk ke dalam. Dan sambutannya, tududung, tududung. Itu adalah Ford Chime yang sudah menjadi khas dan meme tersebut. Dan ini, kita masuk, kita nyalakan dulu mesinnya. Halus ya mesinnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sekarang kita ngelihat dulu nih fitur yang ada di Ford Everest Sport. Dan ini bisa kelihatan instrumennya sudah digital dan layarnya itu menurut saya paling paling informatif gitu. Nggak cuma ada warning banyak gitu ya. Kalau misalnya ada buka pintu gitu atau buka bagasi power tailgate. Tapi juga ada apalagi nih, fuel economy, trip computer. Cuma sayangnya memang tidak banyak ADAS ya. Memang bukan mobil yang full ADAS di Everest Sport ini. Cuma dia udah dapat kayak towing gitu ya, off-road gitu. Jadi kayak teman-teman udah dapat lengkap gitu di instrumen digitalnya. Bahkan di setirnya juga kelihatan. Ini ada cruise control, terus ada kontrol untuk layarnya, dan
tuas-tuasnya ini tuas-tuas yang Amerika banget gitu untuk sebuah SUV yang ada di Indonesia. Bener-bener kayak emang keras kesannya itu adalah mobil Amerika sih. Dan ini head unitnya. Sync 4, sistem Ford terbaru ya, yang cukup simple ya. Ternyata fiturnya cuma ada Apple CarPlay, Android Auto. Sebenarnya dia juga punya kayak connect gitu ya. Tapi memang nggak banyak yang diberikan. Nggak ada kayak streaming gitu ya. Streaming kan di Fortuner tuh udah ada. Terus juga di tengah-tengah sini juga nggak ada rear seat entertainment. Jadi nggak ada hal yang bisa penumpang nonton. Tapi seenggaknya dari sini ini berguna banget layar ya. Kenapa? Karena dari kontrolnya itu mudah banget, bisa disentuh langsung. Atau kalau misalnya menyentuh layar ini itu ribet, masih ada knopnya. Jadi dari segi penggunaan ini sangat oke. Kita matiin, bentar. Nah, ini kalau dia resting mode ya, jadi gitu. Dan di sini ada wireless charger, ada USB Type A. Ini mode berkendara di sini. Lalu ada parking assistant. Sebenarnya bukan parking assistant ya, lebih ke tepatnya ke sensor ya, sensor parkir settingannya. Memang sih kalau misalnya dibandingkan sama rivalnya gitu ya, si Everest Sport ini nggak memberikan banyak. Cuma dia memberikan ketangguhan dan fitur yang menurut saya sih lumayan oke. Sekarang kita ada di akhir ulasan dan mungkin teman-teman udah ngeliat kap mesinnya sudah kita buka karena kita mau lihat mesinnya dulu nih. Mana? Oh sorry. Nah, oke. Ini ditaruh di sana. Ya. Ini mesinnya 4 silinder turbo diesel Eco Blue Series berkapasitas 1996 cc. Yang tenaganya tuh sebenarnya nggak gede ya karena dia versi yang single turbo, jadi tenaganya cuma 167 dk atau 125 kW dan torsinya tuh 405 Nm. Tapi Ford itu memang pandai ya untuk membuat mesin kecil dan bertenaga. Jadi resepnya ini sebenarnya mirip-mirip sama MU-X yang 1900, cuma dengan lebih banyak tenaga. Terus juga yang saya ingat Everest di luar negeri itu juga dapat 3000 cc V6 bensin. Nah, tapi bensin ya. Cuma ini sih kalau menurut saya ya, buat teman-teman yang suka cumi-cumi, ini bakal punya potensi yang oke nih untuk dimodif ya. Oke. Dan kita kembali ke keseluruhan mobil ya. Ini mobil ganteng banget. Cuma sekarang saat ini ya, kita masih belum tahu harga pastinya. Kemungkinan sih di 700 jutaan ya. Karena di lini produknya Everest, XLT sama Titanium itu emang cukup mahal ya. XLT itu 800 juta, terus yang Titanium itu udah di 900 juta. Jadi ya ini bakal jadi penantang menarik nih untuk Fortuner dan Pajero Sport. Apalagi buat teman-teman yang pengen mobil yang bener-bener kelihatan gagah, bener-bener tough. Gitu teman-teman. Itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.